Kabar buruk terpa Cina jelang lawan Timnas Indonesia, penyerang pencetak 36 gol absen, lawan skuad Garuda, Erick Thohir dan perwakilan FIFA SIDA SUGBK singgung soal rumput. Tom Hai jujur, ada misi pembalasan Timnas Indonesia saat lawan Cina. Skuad Timnas Indonesia disebut tamu agung di Bali. TC tersebut nantinya digelar di Training Center Bali United. Kesan oleh Romeni dengan Bali, akui pertama kali datang ke Pulau Dewata. Meski sudah amankan tiket Piala Dunia 2026, Yuto Nagatomo tetap berupaya bawa Jepang kalahkan Timnas Indonesia. Kabar buruk terpa Cina jelang lawan Timnas Indonesia, penyerang pencetak 36 gol absen, lawan skuad Garuda. Kabar buruk itu ialah Cina terancam tak bisa diperkuat pemain bintang mereka Wu Lei. Pemain 33 tahun itu dilaporkan mengalami cedera lama yang kambuh. Skuad Cina dijadwalkan berkumpul di Shanghai pada 24 Mei 2025. Wu Lei melaporkan diri ke pemusatan latihan, namun ada sesi latihan yang tidak bisa ia ikuti. Menurut Beijing Youth Daily, Wu Lei yang cedera lamanya kambuh melaporkan diri tepat waktu dan pergi ke tempat latihan bersama tim, tetapi ia untuk sementara tidak dapat melakukan latihan sendi intensif, tulis Sohu. Menurut laporan tim akan melihat kondisi Wu Lei untuk menentukan apakah ia bisa bergabung dengan tim untuk pergi ke Indonesia. Cina akan menjalani laga tandang di markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Wu Lei ialah penyerang yang bermain untuk Shanghai Port. Ia sudah memiliki 99 caps bersama Timnas Cina. Selain itu, Wu Lei sudah mencetak 36 gol untuk tim besutan Branko Ivanovic itu. Pemanggilan kali ini ialah comeback Wu Lei ke Timnas Cina. Melansir dari Transfermarkt, sebelumnya ia absen karena cedera. Terakhir kali ia masuk skuad Cina saat menjamu Timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024. Akan tetapi, ia hanya duduk di bangku cadangan. Wu Lei terakhir kali bermain di lapangan memakai jersey tim nasional saat Cina kalah 1-2 melawan Arab Saudi pada 10 September 2024. Erick Thohir dan perwakilan FIFA SIDA SUGBK singgung soal rumput. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Timnas Indonesia sejauh ini memiliki catatan yang apik saat bermain di kandang. Di ajang ini mereka sukses menahan imbang Australia dan kalah dari Jepang. Kemenangan sukses didapatkan saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir melakukan kunjungan langsung ke SUGBK. Dia didampingi oleh perwakilan FIFA Theodor Giannikos. Mereka terlihat memantau dengan intensif markas skuad Garuda tersebut. Hari ini saya meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno bersama FIFA Direktor, Mr. Theodor Giannikos, tulis Erick Thohir. Beberapa aspek menjadi sorotan dua sosok tersebut. Sarana penunjang di SUGBK harus memiliki standar yang baik karena akan digunakan untuk pemain dan supporter. Selain itu, kondisi rumput juga menjadi perhatian karena ini yang paling krusial. Hal tersebut sempat menjadi masalah karena rumput di sana tidak siap, bahkan mendapatkan kritikan dari pemain Jepang. Kali ini mereka memiliki waktu untuk berbenah dan mempersiapkan semuanya dengan baik, termasuk kualitas rumput dan fasilitas, serta akses yang akan digunakan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Lanjutnya, Erick berjanji kali ini semua persiapan akan diusahakan dengan maksimal. Tentunya, hal tersebut akan diusahakan agar semua pemain bisa nyaman saat berada di sana. Kemenangan akan jadi modal penting untuk Indonesia menjaga asa menuju ke Piala Dunia 2025. Dia ingin tidak ada masalah untuk menggelar laga melawan Cina dan pertandingan bisa berjalan dengan baik. Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi terbaik.
saat menggelar pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 5 Juni mendatang. Tutupnya. Tom Hai jujur, ada misi pembalasan Timnas Indonesia saat lawan Cina. Tom Hai menjelaskan bahwa pertandingan melawan Cina hampir sama seperti saat melawan Bahrain. Kekalahan di laga sebelumnya membuat semua pemain dalam ambisi tinggi untuk bisa menang. Tentunya, melawan tim Dragons tidak banyak emosi yang terlibat karena tidak ada hal yang kontroversial terjadi. Ya, tapi tidak benar-benar seperti balas dendam terhadap China. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain ada lebih banyak emosi, kami melakukannya dengan sangat baik juga dengan cara yang sportif saya pikir. Jadi saya bangga dengan itu dan sepanjang waktu tentu saja, kata Tom Hai dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Mantan pemain Almere City ini melanjutkan bahwa saat menjamu Cina nanti ada misi yang berbeda. Skuad Garuda ingin membuktikan diri dan menunjukkan kepada tim tamu bagaimana kekuatan timnas. Ini yang akan coba dipertahankan dan mereka akan coba mengamankan 3 poin di laga bulan Juni nanti. Menurut saya, balas dendam terhadap Cina adalah lebih menunjukkan diri lebih banyak. Karena kami tidak melakukan yang terbaik di game sebelumnya. Jadi menurut saya, itu merupakan balas dendam daripada memiliki sesuatu yang berkaitan dengan Cina, tegasnya. Hai menambahkan, 2 laga terakhir untuk timnas saat ini sangat krusial. Setelah melawan Cina, mereka akan bertandang ke markas Jepang. Menurutnya, 2 laga tersebut harus bisa dimaksimalkan dan tetap fokus mengumpulkan poin. Dia berharap semua pemain bisa memberikan segalanya di lapangan dan mempersembahkan kemenangan. Setiap game yang Anda mainkan dalam jumlah besar, jadi game di awal juga sangat besar karena di sana Anda bisa mengatur standar tertentu. Tentu saja, mungkin itu terasa lebih besar karena Anda mendekati hasil atau hasilnya. Tapi seperti yang selalu saya katakan, bagi saya sangat penting agar tidak melihat ke depan terlalu jauh. Itu hanyalah permainan yang penting lainnya. Jadi bagaimana saya ingin melihatnya? Tutupnya. Skuad Timnas Indonesia disebut tamu agung di Bali. TC tersebut nantinya digelar di Training Center Bali United, Bali, mulai tanggal 26 Mei 2025. Patrick Kluivert memanggil sebanyak 32 pemain pada kesempatan ini. Sebagai informasi, TC ini merupakan salah satu persiapan Timnas Indonesia menyambut laga melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Skuad Garuda kemudian bertamu ke kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Ini merupakan laga terakhir putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara itu, kehadiran Timnas Indonesia di Bali mendapat sambutan positif dari Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Bali, I. Ketut Suwardana. I. Ketut Suwardana kemudian mengungkapkan bahwa keputusan Timnas Indonesia tersebut memberikan dampak positif bagi Bali. Ia kemudian berharap Timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik ketika melawan Cina dan Jepang. Ini menjadi menarik karena semua mata tertuju kepada Bali di saat Timnas mempersiapkan diri dan berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Kesan Ole Romeni dengan Bali, akui pertama kali datang ke Pulau Dewata. Ole Romeni dengan sejumlah pemain beserta pelatih telah berada di Bali. Mereka berada di Bali lantaran Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center, Gianyar, pada 26 Mei 2025. Sebelum menjalani pemusatan latihan, pemain memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu masing-masing. Ole Romeni memiliki agenda pribadi dengan sponsornya. Ia melakukan pengambilan video dengan salah satu produsen air minum kemasan di lapangan mini soccer Bali Sepak Bumi. Pemain Oxford United ramah menyapa penggemar. Bahkan ia bersedia memberi tanda tangan hingga foto bareng.
Berada di negara tropis, khususnya di Bali, Ole Romeni harus beradaptasi dengan cuaca panas. Ia membawa kipas angin elektrik. Ia juga beberapa kali masuk ke ruangan berpendingin udara di kafe. Namun cuaca rupanya bukan masalah berarti Ole Romeni mengaku senang dengan Bali. Ini merupakan momen pertamanya berada di Bali. Bali, tempat yang bagus. Ini pertama kalinya saya datang ke Bali, ungkap Ole Romeni dikutip dari Tribun Bali. Saya rasa Bali sedikit lembab dibandingkan dengan di Jakarta, ujarnya. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Dua laga ini sangat penting untuk dimenangkan Timnas Indonesia demi peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin. Jepang di posisi pertama dengan 20 poin sudah dipastikan lolos. Di peringkat kedua ada Australia yang memiliki 13 poin. Arab Saudi di posisi ketiga mengumpulkan 10 poin. Bahrain di peringkat 6 dengan 6 poin. China di posisi terakhir juga memiliki 6 poin. Tersisa slot runner-up untuk lolos langsung. Tim yang finish peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk mendapatkan tiket tersisa. Marten Paes lakoni 3 laga dalam seminggu bersama FC Dallas. Sulit gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Saat pemain berbasis di Eropa sudah mengakhiri musim, Marten Paes justru sedang padat-padatnya bertanding di Amerika Serikat. Paes dan Sandy Walsh merupakan hanya 2 dari 32 pemain terpanggil Timnas Indonesia yang sedang memasuki fase tengah musim. Mereka berkompetisi di Major League Soccer dan J-League yang menganut musim 1 kalender 2025. Alhasil, FC Dallas dan Yokohama F. Marinos sedang berada di pertengahan musim saat jeda internasional Juni digelar. Bagi Paes, jadwal MLS bahkan tergolong neraka sebelum bergabung Timnas Indonesia. Pada Minggu, ia bermain sebagai starter saat timnya bertandang ke Seattle Sounders. Dallas harus mengakui keunggulan tuan rumah 1-0 dengan Paes kebobolan 1 gol melalui penalti menit akhir Albert Rusnak. Lantas pada Kamis mendatang, Dallas juga bakal bertandang ke FC Cincinnati yang diperkuat DeAndre Yedlin dan Matt Miazga. Agenda belum selesai lantaran Dallas masih harus menjamu Philadelphia Union. Laga tersebut digelar pada hari terakhir sebelum jeda internasional FIFA resmi dibuka pada Senin besoknya. Dengan demikian, Paes diprediksi tak akan bisa bergabung skuad Garuda selama berlatih di Bali dalam sepekan ke depan. Kiper 27 tahun itu baru akan bergabung beberapa hari sebelum laga Indonesia kontra Cina 5 Juni. Jadwal padat Paes sebenarnya tak mempengaruhi pemilihan kiper pada laga Indonesia versus Cina tersebut. Paes sudah dipastikan absen akibat sanksi akumulasi kartu kuning, sehingga jatah starter akan diberikan kepada Emil Audero. Mereka sangat solid untuk pertahanan blok rendah yang tidak mudah dieksploitasi, kata Paes tentang Cina di The Highway. Kemudian mereka sangat berbahaya pada bola mati dan berbahaya pada transisi. Itulah yang menyebabkan kami kalah 2-1 dalam pertandingan di sana, ujarnya. Setelah itu, Kluivert bakal menentukan siapa yang bakal bermain saat Indonesia melawat ke Jepang pada 10 Juni. Jelang pemusatan latihan di Bali, para pemain Timnas Indonesia adaptasi suhu udara Pulau Dewata. TC Timnas Indonesia bakal digelar di Bali United Training Center, Gianyar. Sebanyak 32 pemain akan mengikuti pemusatan latihan untuk 2 laga pamungkas skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shane Patinama kemudian buka-bukaan soal persiapan sebelum mengikuti pemusatan latihan. Bek kelahiran Lelystad tersebut mengaku bahwa suhu udara di Bali lebih panas dan lembab dari Eropa. Bek berdarah Maluku itu jadi ingin membiasakan diri dengan suhu udara di Bali.
Dirinya ingin beradaptasi dengan cuaca sehingga bisa memberikan keuntungan buat ex-back KAS Eupen tersebut. Berbeda saat main di Eropa, ujar Shane Patinama dilansir bolasport.com dari antaranews.com. Di sini cuaca panas dan kelembaban tinggi. Jadi, kalau latihan di sini, kami akan terbiasa. Lanjutnya, kini Shane Patinama tengah bersantai sebelum memulai pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Kami akan latihan segera, tetapi untuk sekarang ini bagusnya bersantai dulu, ujar bek bertinggi badan 185 cm tersebut. Shane Patinama mengaku bahwa pemusatan latihan kali ini bakal menguntungkan timnya. Pada laga sebelumnya melawan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia hanya memiliki sedikit waktu persiapan. Kala itu skuad Garuda hanya memiliki waktu 2 hari untuk berkumpul sebelum berjumpa Australia. Saat ini mereka punya lebih banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, jadwal 2 laga pamungkas digelar usai kompetisi musim 2024 sampai 2025 tuntas. Paling tidak Timnas jadi punya lebih kurang 2 pekan untuk mempersiapkan diri. Pertandingan terakhir melawan Australia, kami hanya punya waktu 2 hari. Ujar Shane Patinama. Sekarang kami punya banyak waktu untuk persiapan. Jadi akan menyenangkan, ucapnya. Meski sudah amankan tiket Piala Dunia 2026, Yuto Nagatomo tetap berupaya bawa Jepang kalahkan Timnas Indonesia. Ex-back Inter Milan masuk ke skuad Jepang untuk laga kontra Australia dan Timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Duel lawan Australia dan Timnas Indonesia sudah tidak menentukan nasib Samurai Biru. Pasalnya, tim asuhan Hajime Moriyasu sudah mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Torehan 20 poin milik Jepang sudah tidak bisa dikejar semua tim di grup C dengan sisa 2 pertandingan. Untuk itu, Hajime Moriyasu langsung memanggil sejumlah pemain pelapis untuk 2 laga pamungkas. Samurai Biru memanggil banyak pemain baru untuk duel bulan depan. Total ada 7 pemain debutan yang dipanggil ke skuad Jepang. Ex-pemain timnas Jepang tersebut memilih untuk memberi kesempatan bagi penggawa muda, terutama jebolan Olimpiade 2024 Paris. Pelatih 56 tahun tersebut mencoret sejumlah pemain gerbong Eropa yang jadi langganan utama timnas Jepang. Total, ada 14 pemain yang dicoret oleh Hajime Moriyasu. 13 diantaranya saat ini tampil di berbagai klub elit Eropa. Ke-14 pemain yang dimaksud adalah Ko Itakura, Hiroki Ito, Yukinari Sugawara, Yuta Nakayama, Junya Ito, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda, Kaoru Mitoma, Ao Tanaka, Ayase Ueda, Ritsu Doan, dan Reo Hatate. Meski menurunkan banyak pemain pelapis, itu tidak menurunkan semangat Yuto Nagatomo. Ex-back Inter Milan tersebut bangga dipanggil ke skuad Jepang. Dirinya berambisi bahwa Jepang menang atas Australia dan Timnas Indonesia. Bek yang kini memperkuat FC Tokyo tersebut tak ingin bersantai meski Samurai Biru menurunkan pemain pelapis. 2 laga lawan Australia dan Timnas Indonesia harus jadi bagian dari persiapan negaranya menghadapi Piala Dunia 2026. Untuk itu, semua pemain harus bermain serius demi 3 poin lawan Timnas Indonesia. Pertama-tama, saya bangga menjadi anggota Samurai Biru, ujar Yuto Nagatomo dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Meskipun kami telah dipastikan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, kami tidak boleh kalah jika kami berpartisipasi sebagai tim nasional Jepang. Dan masih ada sekitar 1 tahun hingga turnamen ini, jadi masih banyak hal yang harus dilakukan untuk diri saya dan tim. Untuk mencapai tujuan kami di Piala Dunia tahun depan, kami harus jelas tentang apa yang perlu dilakukan dan memenangkan 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini dengan kuat atas dasar ini. FC Tokyo memiliki 2 pertandingan untuk menyelesaikan paruh pertama liga sebelum berkumpul dengan tim nasional. Pertama-tama, sebagai anggota FC Tokyo, saya berharap untuk fokus di sini, menang dengan kuat, dan melanjutkan momentum ini ke tim nasional, ujarnya. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdong terbuka.
Ingin tinggalkan NEC Nijmegen blak-blakan soal gaji besar di klub lain. Pemain berdarah Meulaboh Aceh tersebut baru saja gagal mengantarkan NEC Nijmegen ke pentas Eropa musim depan. Calvin Verdong dan kawan-kawan kalah dari FC Twente pada semifinal playoffs UEFA Conference League. FC Twente menang 4-3 dalam duel ketat hingga babak perpanjangan waktu. Usai menyelesaikan musim 2024-2025, bek timnas Indonesia tersebut dapat pertanyaan soal masa depannya di NEC Nijmegen. Sejatinya bek kiri skuad Garuda tersebut baru saja memperpanjang kontrak di NEC Nijmegen. Kontrak bek 27 tahun tersebut bertahan hingga 30 Juni 2028. Calvin Verdong mengaku tak punya alasan untuk mengeluhkan kontraknya saat ini dengan pihak klub. Meski begitu, dirinya membuka peluang untuk hijrah ke klub lain. Tawaran gaji yang lebih besar jadi alasan untuk hijrah dari klubnya saat ini. Saya tidak punya alasan untuk mengeluh di sini dengan kontrak yang bagus, ujar Calvin Verdong dilansir bolasport.com dari Omrob GLD. Tetapi mungkin saya bisa mendapatkan banyak uang di tempat lain. Maka masuk akal jika Anda mengambil langkah seperti itu di usia saya. NEC juga siap untuk berpikir bersama. Mungkin kita berdua akan mendapatkan keuntungan darinya. Kami telah memperlakukan satu sama lain dengan baik selama bertahun-tahun. Saya juga tidak pernah bersikap sulit, ujarnya. Dirinya mengaku siap hijrah dengan tawaran lebih bagus. Dan pada akhirnya, semua orang bisa dijual, kata Verdong. Jika Anda bermain bagus, klub-klub akan datang. Saat Anda masih muda, Anda bermain sepak bola karena Anda menyukainya. Nantinya, itu menjadi pekerjaan Anda dan Anda memandangnya secara berbeda. Mungkin orang-orang tidak suka mendengarnya, karena mereka ingin Anda tetap di klub. Namun mereka tidak akan membantu Anda menghasilkan uang, ujarnya. Hasil Liga Jepang 2025, Yokohama F. Marinos akhirnya menang. Setelah 11 laga, Sandy Walsh hilang. Pada kesempatan ini, Yokohama F. Marinos ditantang Kashima. Duel tersebut terlaksana di Stadion Yokohama, Jepang kemarin. Yokohama F. Marinos memulai laga dengan cukup baik. Tim tuan rumah bahkan sudah unggul ketika pertandingan baru berjalan 4 menit. Gol pembuka Yokohama F. Marinos dicetak oleh Katsuya Nagato. Yokohama F. Marinos kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-13. Kali ini, gol Yokohama F. Marinos dicatatkan atas nama Yan. Yan kembali mencetak gol pada menit ke-27. Tim asuhan Pekis Norbo memimpin 3-0 atas Kashima. Kashima sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak Leonardo de Souza Pereira pada menit ke-36. Gol tersebut sekaligus menjadi gol terakhir yang tercipta. Yokohama F. Marinos berhasil mengalahkan Kashima dengan skor 3-1. Hasil ini tentu sangat berarti bagi Yokohama F. Marinos. Pasalnya, Yokohama F. Marinos sudah puasa kemenangan dalam 11 laga terakhir. Kabar buruknya, pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh hilang dari skuad Yokohama F. Marinos saat melawan Kashima. Sandy Walsh sendiri memiliki jadwal menjalani TC bersama timnas Indonesia di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. TC ini merupakan salah satu persiapan timnas Indonesia menyambut laga melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Skuad Garuda kemudian bertamu ke kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Ini merupakan laga terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, resmi tinggalkan Palermo FC. Emil musim ini bermain dalam 14 pertandingan dan sukses membawa timnya 3 laga tanda kebobolan. Ini jadi statistik yang cukup baik karena dia datang di tengah kompetisi dan langsung mendapatkan posisi reguler. Kiper timnas Indonesia ini akan kembali ke Como 1907 karena masa peminjamannya sudah selesai. Emil Audero menyadari bahwa kebersamaan bersama Palermo cukup singkat. Namun, dia sudah sukses membawa timnya berada di posisi ke-8 klasemen sementara.
Hal tersebut cukup positif dan dia meninggalkan Palermo dengan kesan baik. Terima kasih Palermo terlepas dari hasil akhirnya, tulis Emil Audero. Pemain berusia 28 tahun ini melanjutkan, klub yang bermarkas di Comunale Renzo Barbera La Favorita sudah menerimanya dengan cukup baik. Sejak tiba, mereka memberikan sambutan yang sangat positif. Selain itu, dia cukup menikmati masa peminjaman ini dan berusaha memberikan kontribusi di tim. Dia cukup beruntung karena bisa cepat beradaptasi dan akhirnya memberikan penampilan terbaiknya. Bulan-bulan yang intens yang telah memperkaya pengalaman pribadi dan profesional saya, di mana saya cukup beruntung untuk mengenal beberapa orang yang berhati hangat, membuat segalanya menjadi lebih mudah. Sungguh menyenangkan, selamat tinggal, tutupnya. Sementara itu, Emil tidak butuh waktu lama untuk segera terbang ke tanah air. Dia akan segera bergabung ke pemusatan latihan yang akan dimulai pada 26 Mei nanti. Peluang debutnya juga semakin terbuka karena Maarten Paes dipastikan absen saat melawan Cina. Ini jadi momen penting karena pada pemanggilan Maret lalu dia tidak mendapatkan tempat. Tentunya sang pemain akan memberikan segalanya karena skuad Garuda butuh poin maksimal untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Dengan modal sebagai pemain reguler yang cukup bugar, tentu Patrick Kluivert dengan mudah akan memasangnya di laga terdekat. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara soal perekrutan Simon Tahamata. Sedikit informasi soal Simon Tahamata. Simon Tahamata merupakan mantan pesepak bola profesional yang lahir di Vout, Belanda. Pria yang punya darah Maluku itu tercatat pernah memperkuat klub besar asal Belanda. Salah satunya adalah Ajax Amsterdam. Simon Tahamata berseragam Ajax Amsterdam dari tahun 1976 hingga 1980. Pria kelahiran tahun 1956 itu juga pernah memperkuat timnas Belanda dari periode 1979 hingga 1806. Setelah pensiun, Simon melanjutkan karier sebagai pelatih. Dalam hal ini, Simon lebih banyak menghabiskan waktunya melatih tim akademi. Terakhir, Simon menjabat sebagai pelatih tim akademi Ajax Amsterdam dari tahun 2014 hingga 2024. Sementara itu, tugas Simon selaku Kepala Pemandu Bakat Sepak Bola Nasional adalah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri atau di luar negeri. Simon nantinya bekerja bersama Patrick Kluivert, Gerald van den Burg hingga Nova Arianto. Dalam perannya sebagai Kepala Pemandu Bakat, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Dia akan bekerja sama erat dengan pelatih Patrick Kluivert, Gerald van den Burg, Nova Arianto, dan lain-lainnya untuk memastikan keberlanjutan, kualitas serta perkembangan timnas dan sepak bola Indonesia. Tulis PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyambut kedatangan Simon dengan sangat antusias. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu berharap Simon bisa membantu mencari pemain berkualitas untuk timnas Indonesia. Kami sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan kami menuju panggung dunia, kata Erick Thohir. Media Cina bocorkan 2 kelemahan negaranya sebelum jumpa timnas Indonesia. Cina dilaporkan meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda. Salah satu celah pertama ada di sektor bek kanan. Dalam daftar ini, Branko Ivankovic hanya membawa Yang Zhexiang selaku bek kanan murni. Kondisi tersebut jelas beresiko bagi Cina. Pasalnya, Cina butuh untuk sapu bersih kemenangan untuk menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Selain itu, tim tamu masih memiliki pemain lain yang bisa dipaksakan tampil di situ. Ada 2 pemain yang bisa main di posisi tersebut, yaitu Hu Hetao dan Wang Shangyuang. Kelemahan paling krusial terjadi di lini tengah. Cina disebut-sebut tidak memiliki gelandang yang mampu memberikan operan-operan akurat.
Kehadiran mereka jelas dibutuhkan Cina untuk membangun serangan dengan baik. Sayangnya, beberapa pemain yang bisa memainkan peran tersebut tidak dipanggil oleh Branko Ivankovic. Li Yuanyi tidak masuk ke skuad kali ini. Selain Li Yuanyi, ada juga Gao Tianyi yang tidak dipanggil oleh Cina. QQ.com melaporkan bahwa Cina tidak memiliki gelandang bertahan dan gelandang tengah yang mampu mengalirkan operan dengan baik. Kelemahan tersebut seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia. Pada laga terakhir di bulan Maret 2025 lalu, sebenarnya lini tengah Timnas Indonesia sudah menemukan keseimbangan. Patrick Kluivert menurunkan Joey Pelupessy dan Tom Hey di lini tengah. Kehadirannya dapat membantu kinerja penting lini tengah skuad Garuda saat bertahan maupun menyerang. Kelemahan ini berkali-kali jadi makanan empuk bagi Merah Putih. Pada lawan Bahrain, skuad Garuda berhasil mengeliminasi kelemahan lini tengah lawan saat memaksimalkan serangan balik.